Perkenalkan, nama saya Giovanka Stefano Pramono dari kelas 11 IPA 5. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui video. Semoga bermanfaat. Belakang yang memicu terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa jatuhnya bom atom ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom yang dijatuhkan sekutu itu mengakibatkan korban jiwa sebanyak 129.000 sampai 246.000 orang. Pengeboman ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang yang pertama dan terakhir di dalam sejarah dunia. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau yang dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Dan sebagai gantinya, Jepang mendirikan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu, pada tanggal 9 Agustus, pasukan sekutu menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. 3 hari setelah pengeboman tersebut, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat atas undangan Jenderal Terauchi. Pada pertemuan tersebut, Jenderal Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus, Insinyur Soekarno dan rombongannya pulang ke Indonesia. Mendengar hal itu, Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang pun mengalami kekosongan kekuatan atau vacuum of power di Indonesia. Pada tanggal yang sama, golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Insinyur Soekarno menolak dengan alasan ingin meminta pendapat anggota PPKI. Lalu, pada 16 Agustus, golongan muda menculik Soekarno-Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang dengan tujuan untuk menjauhkan Soekarno dari pengaruh Jepang. Lalu, pada malam harinya, Insinyur Soekarno kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta, di mana mereka berkumpul untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dari malam sampai pagi hari, tanggal 17 Agustus, para tokoh sedang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang berperan dalam penyusunan dan persiapan acara proklamasi ini adalah yang pertama, Insinyur Soekarno. Perannya adalah menandatangani, menyusun, dan membacakan proklamasi. Yang kedua, Muhammad Hatta, ikut menandatangani dan menyusun naskah proklamasi. Ketiga, Ahmad Subarjo, tokoh golongan tua yang ikut mempersiapkan dan merumuskan proklamasi. Yang keempat, Laksamana Maeda, orang Jepang yang bersimpati terhadap bangsa Indonesia dan turut membantu dalam mempersiapkan proklamasi dengan merelakan rumahnya sebagai tempat untuk menyusun dan menulis teks proklamasi. Yang kelima, ada Sayuti Melik, tokoh pemuda yang mengetik teks proklamasi. Keenam, ada Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati adalah orang yang menjadi bendera merah putih. Lalu bendera tersebut dikibarkan setelah pembacaan proklamasi. Bendera tersebut kita kenal sebagai bendera pusaka. Dan tokoh-tokoh lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di video ini. Teks proklamasi pun dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Lebih dari 100 orang menghadiri pembacaan teks proklamasi tersebut. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera merah putih pun dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh peserta upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.